Saatnya kita ikuti Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar insan edukasi? Senang sekali ya di kesempatan sore hari ini saya Yuda Wijasena bisa kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi, dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGB DIY. Dan pastinya saya akan membersamai Anda hingga nanti kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Saya ulangi di 0856 900 1251. Atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, kemudian spasi alamat, spasi pertanyaannya. Nah, pastinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan nanti bisa kita bacakan satu persatu. Baik, insan edukasi dan sahabat BBGB DIY, sungguh luar biasa di kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Reni Hasanah, Sarjana Pendidikan SI. Beliau adalah dari SDIT Tunas Mulia Wonosari Gunung Kidul, selaku penanggung jawab komunitas belajarnya yaitu Tunas Mulia ya. Dan kali ini kita akan ngobrol ataupun juga diskusi terkait komunitas Tunas Mulia, yang kita ambil topiknya adalah tumbuh bersama komunitas belajar Tunas Mulia. Seperti apa ya? Oke, kita akan sapa dulu Ibu Reni Hasanah yang kali ini sudah ada di studio Radio Edukasi BBGB DIY. Halo, selamat sore Ibu Reni. Ya, selamat sore Mas Yuda. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat baik. Ya? Sehat ya. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi BBGB DIY. Kali ini kita berada di program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Gitu ya. Nanti kalau saya menyampaikan komunitas belajar, jadi Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Itu ya. Iya, siap. Oke. Dan sudah siap ya, nanti akan membersamai insan edukasi dan juga sahabat BBGB DIY hingga kurang lebih nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke. Selamat datang di studio Radio Edukasi, dan ini kali pertama siaran di Radio Edukasi? Iya ya, Mas ya. Oke, gimana perasaannya nih? Gimana ya? Satu sisi ada deg-degannya, tapi ada bahagianya juga bisa berbagi di radio ini. Oke, mudah-mudahan nanti apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat, bisa memotivasi, juga bisa menginspirasi ya insan edukasi dan juga sahabat BBGB DIY. Nah, sedikit dong kita akan kenalan dulu. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya kasih kesempatan kepada Ibu Reni untuk memperkenalkan diri ke insan edukasi dan juga sahabat BBGB DIY. Silakan Ibu. Ya. Insan edukasi dan sahabat BBGP, perkenalkan nama saya Reni Hasanah, saya dari SDIT Tunas Mulia, kebetulan sebagai kepala sekolah dan penggerak komunitas belajar Tunas Mulia. Seperti itu. Oke, jadi Ibu Reni Hasanah ini selaku kepala sekolah ya dari SDIT Tunas Mulia Wonosari Gunung Kidul, sekaligus juga sebagai penggerak kombelnya yang namanya adalah Tunas Mulia. Oke, Ibu Reni bertugas di SDIT Tunas Mulia itu sejak kapan? Sudah sejak 2007. Ini Sweet 17, 17 tahun. 17 tahun ya, selamat ya Bu ya. Oke, sudah 17 tahun ya di SDIT Tunas Mulia Wonosari Gunung Kidul. Ini satu pengabdian yang luar biasa ya. Sudah 17 tahun. Dan saya juga penasaran ini seperti apa sih SDIT Tunas Mulia itu? Ya, jadi SDIT Tunas Mulia merupakan sekolah dasar Islam terpadu yang merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Kemudian di sana kami bermula dari satu kelas dan sekarang sudah menjadi 18 kelas, masing-masing rombel itu ada 3 kelas seperti itu. Dan memang salah satu yang
kita kuatkan di sana adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru-gurunya dengan mengaktifkan Kombel tersebut. Seperti Jadi itu. ini SDIT Tunas Mulia ini sebagai sekolah penggerak pertama ya Bu ya? Angkatan wow, pertama. Luar biasa ya. Nah, apa yang bisa diambil manfaat sebagai sekolah penggerak ini? Ya. Apalagi yang pertama ini ya. Ya. Sebagai sekolah penggerak, jadi kita menyiapkan insan-insan terutama dari kepala sekolah, guru dan lain sebagainya untuk terus belajar, tahu lebih awal kebijakan-kebijakan dan kita siap berbagi. Selain itu juga ke anak-anak kita siap menyiapkan anak-anak yang siap menghadapi zamannya seperti itu. Oke, pada saat sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak angkatan pertama nih, bagaimana tanggapan warga sekolah di sana? Iya, alhamdulillah baik guru, kemudian orang tua, kemudian siswa semuanya antusias, di mana kebijakan itu sesuatu yang meningkatkan kemajuan sekolah kita. Jadi apapun kebijakannya, ketika kita didukung oleh semua warga sekolah, insya Allah akan bermanfaat untuk sekolah dan sekitarnya lah. Betul ya. Dan pastinya ini adalah merupakan sekolah yang istimewa ya. Amin. Amin gitu kan. Oke, bisa dong program-program dari sekolah SDIT Tunas Mulia itu apa ini? Ya. Salah satunya sesuai dengan ini ya, tentang Kombel kami berdasarkan evaluasi kan kita meningkatkan kompetensi GTK-nya guru kita melalui komunitas belajar. Itu salah satu program yang menjadi unggulan kami. Kenapa kemudian guru yang kami garap? Karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak dan lain sebagainya, program pertamanya adalah gurunya juga siap untuk maju dan berkembang seperti itu. Pastinya ya. Jadi ini gurunya harus betul dibekali ya Bu ya, dengan berbagai kompetensinya sehingga nanti akan mendukung yang mana SDIT Tunas Mulia ini sebagai sekolah penggerak angkatan pertama ya. Oke. Nah, itu sekilas ya kita ngomongin terkait dengan SDIT Tunas Mulia yang mana Ibu Raini Hasanah SPD SI ini selaku kepala sekolahnya sekaligus juga sebagai penggerak komunitas belajar Tunas Mulia. Oke, insan edukasi dan juga sahabat BPKBDI, pastinya ya kita akan ngobrol seru dengan Ibu Raini Hasanah, dan saya ingatkan Anda juga nanti bisa bergabung di acara ini. Silakan bisa melalui WhatsApp di 0856 912 0856 900 1251. Oke, Bu Raini, kita akan memulai untuk membahas terkait komunitas belajar Tunas Mulia gitu ya. Oke, bisa dijelaskan nih sejarah singkatnya seperti apa ini? Oh ya. Jadi bermula kami sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, kemudian kami jadikan latar di sekolah kami itu karena sekolah swasta ini cukup istimewa kondisinya. Sebagian 50% lah guru kami itu dinamis dalam artian masuk, keluar dan lain sebagainya. Jadi satu permasalahan kami itu ya kita jadikan peluang, guru-gurunya muda, fresh graduate, baru masuk, minim pengalaman tapi semangatnya tinggi. Itu pertama. Kedua, kebijakan-kebijakan tentang kurikulum merdeka ini di awalnya kan banyak perubahan. Nah, kita butuh permasalahan yang dihadapi guru di kelas dan lain sebagainya, itu butuh wadah. Itu asal mula kenapa kemudian ayo kita aktifkan Kombel kita seperti itu. Jadi ini berdirinya tahun berapa Kombelnya? Jadi mulai PSP itu 2021. Nah, kami itu 2021 itu masih ibaratnya bibit-bibitnya. 2022 itu Kombelnya benar-benar sudah lahir seperti 2022 itu. 2022 ya. Jadi itu sudah fix lahir gitu ya. Oke. Nah, kenapa dinamain Tunas Mulia ini? Iya. Sebenarnya satu sisi sesuai dengan nama sekolah. Yang kedua, kenapa Tunas Mulia? Jadi di sini kami ibaratkan, kami itu ibaratnya tunas-tunas yang dari gurunya ya, yang nanti akan tumbuh menjadi sesuatu yang mulia. Begitupun yang kita garap adalah siswa, di mana siswa itu ibaratnya sebagai tunas-tunas yang harapannya nanti menjadi insan-insan yang mulia, yang baik, yang siap menghadapi zamannya. Makanya Tunas Mulia. Tunas Mulia ya. Oke, jadi ini makna filosofinya sangat dalam sekali ya Bu ya. Oke, insan edukasi, ya itu tadi ya sekilas tentang komunitas belajar Tunas Mulia, yang mana ini
merupakan komunitas belajar yang istilahnya sebagai wadah bagi para guru ya yang ada di SD IT Tunas Mulia untuk bersama-sama untuk berkembang, tumbuh dan juga belajar bersama gitu ya untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, secara organisasi seperti apa ini? Jadi di awal kami organisasi ini di Tunas Mulia, di Kombel Tunas Mulia kami mengawali dengan tadi karena kami menyampaikan tadi ada 18 kelas, kemudian masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Maka kami pertama yang kami lakukan adalah membuat tim kecil. Oke, nah dari tim-tim kecil itu kemudian kita kumpulkan, kita susun di sana ada saya sebagai penanggung jawab, penggeraknya ada penanggung jawab Kombel, kemudian ada memang ketua Kombelnya. Diambil dari guru, kemudian di sana juga ada tim kecil tadi terdiri dari wakil-wakil masing-masing rombel yang dimana nanti membawa permasalahan-permasalahan atau hal yang baik yang ada di rombelnya untuk bisa dibahas seperti itu. Oke, jadi secara organisasi sudah betul-betul sudah tertata gitu ya. Ada berapa divisi di sini? Jadi ada ketuanya, kemudian ada sekretarisnya, kemudian wakil. Jadi kami bukan divisi. Jadi ada yang koordinator kelas 1, koordinator kelas 2, koordinator kelas 3 sampai koordinator kelas 6. Dan 6 inilah sebagai kita gali untuk membuat program seperti itu ya. Baik. Nah, tentu saja kan ini juga selalu ada pertemuan-pertemuan rutin gitu kan ya. Biasanya hari apa dan kapan gitu biasanya? Kami untuk rutin yang Kombel besar itu setiap hari Jumat jam 13 sampai 14.30 sampai asar lah kadang seperti itu. Itu yang rutin setiap pekan. Setiap pekan ya, Jumat ya gitu ya. Oke. Secara keanggotaan jumlahnya ada berapa, Bu? 35 pendidik ya. Ini khusus SDIT ya, SDIT Tunas Mulia Wonosari ya. Oke. Apakah dalam setiap kali melakukan pertemuan itu selalu di sekolah atau mungkin suatu saat pernah di luar atau kemana gitu? Iya, memang sebagian besar kita di sekolah, tapi ada kalanya kita butuh motivasi lah untuk refreshing dan lain sebagainya. Ada kalanya di luar juga seperti itu. Ya. Baik, interogasi dan tentu saja kita kali ini masih di program Kobar Semangat Komunitas Belajar Semangat dan masih bersama dengan Ibu Reni Hasanah, Sarjana Pendidikan SI. Beliau adalah kepala sekolah dari SDIT Tunas Mulia Wonosari Gunung Kidul sekaligus juga sebagai penggerak komunitas belajar Tunas Mulia. Oke, nah tentu saja setiap komunitas belajar pastinya mempunyai program-program kerja gitu kan ya, atau aktivitas-aktivitas yang selalu dilakukan. Nah mungkin bisa cerita nih aktivitas atau program-programnya apa saja? Jadi kalau di kami salah satu hal yang paling pokok adalah program kami buat berdasarkan refleksi kebutuhan guru. Jadi program kami apa? Pertama yang kami lakukan tadi menggali di masing-masing penggalian ya. Di sana ada refleksi awal ibaratnya masing-masing komunitas di rombelnya apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, apa permasalahan yang dihadapi. Nah, itu kemudian dibawa di tim kecil kemudian menyusun ini loh ternyata permasalahan yang dihadapi ini. Contohnya kami contohkan yang sekarang. Program utama kami adalah peningkatan kompetensi pendidik. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan refleksi di rapot pendidikan dan berdasarkan juga evaluasi masing-masing rombel tadi. Seperti itu. Jadi peningkatan kompetensi pendidik. Nah, programnya apa? Ada 3. Pertama, berbagi praktik baik dari para guru yang sudah baik. Kemudian yang kedua, kami juga mendatangkan narasumber. Yang ketiga adalah belajar di luar sehingga nanti kita tidak kalau tidak memiliki apa-apa tidak bisa berbagi. Guru yang belajar di luar tadi bisa berbagi di Kombel. Itu 3 hal itu. Oke, jadi peningkatan kompetensi ya. Yang mana di dalamnya nanti masing-masing ada kegiatan-kegiatan sendiri gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini seperti apa sih implementasinya di sekolah atau di kelas? Baik, implementasinya di sekolah. Jadi di Kombel itu contohnya dari hasil evaluasi
kami yang sudah baik adalah tentang pembelajaran diferensiasinya. Itu contoh kelas 4. betul. Contoh kelas 6, kami menerapkan game. Nah, dari itu maka penerapannya nanti guru yang memang berdasarkan evaluasi sudah baik, dia berbagi di Kombel tentang bagaimana menyusun game, contohnya betul, seperti itu. ya. Terus dari hasil berbagi praktik itu guru-guru yang lain mempraktikkan, menghasilkan game-game edukasi dan nanti diterapkan di kelas-kelas bagaimana inovasi-inovasi yang diperoleh dari temannya. Contohnya seperti itu programnya. Oke, Ya. dan itu semuanya sudah bisa berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Nah, sejauh ini bagaimana sih tanggapan dari para anggota Kombel sendiri terkait dengan keberadaan komunitas belajar Tunas Mulia dengan berbagai program-program yang sudah dicanangkan itu? Ya. Jadi memang kami membangun awal itu komitmen dan merasa Kombel itu rumah. Jadi ini teman-teman merasa senang dengan Kombel ini. Kenapa? Karena apa yang mereka butuhkan dapat terfasilitasi di Kombel. Kombel itu sesuai kebutuhan, bukan kemudian terjadwal Jumat tapi asal besok ini. Pokoknya besok ini enggak, tapi berdasarkan kebutuhan guru dan guru merasa Kombel itu rumah untuk salah satu solusi untuk ketika mereka menghadapi masalah atau apa yang dihadapi di kelas itu terbahas terselesaikan di komunitas belajar. Itu, ya. Nah, sejauh ini apa sih hal-hal yang muncul ya yang menjadi kendala-kendala ataupun permasalahan dari masing-masing guru itu sendiri? Mungkin masing-masing kan berbeda-beda ya Bu ya, dari satu guru dengan guru yang lainnya. Oke, bisa cerita Bu Reni? Permasalahan pertama memang di kami itu sekolah swasta yang full day. Nah, full day ya. Jadi biasanya waktu. Itu kenapa kami tetap menyampaikan hari Jumat? Ada kalanya bisa semua, ada kalanya memang ada amanah di ekstra dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kendala permasalahan waktu. Yang kedua memang mau diakui ataupun tidak, setiap guru itu memiliki kapasitas, keinginan dan lain sebagainya berbeda-beda. Nah, di sana itu salah satu tantangan luar biasa bagaimana dengan berbagai karakter itu bisa terangkul dalam Kombel. Itu permasalahan yang kami hadapi. Jadi pertama masalah waktu ya. Jadi itu memang di mana-mana juga seperti itu ya sebagainya. Nah, dari masalah waktu ini yang menjadi katakanlah sebagai masalah yang barangkali besar ya ini ya. Cukup besar kan ya ini ya. Nah, gimana untuk solusinya? Iya, ini akhirnya kami tidak bisa kemudian memaksakan pokoknya harus datang mengabaikan yang lainnya kan nggak bisa. Tapi tadi dengan optimalnya Kombel yang dirombel, jadi kan ada masing-masing perwakilan itu cukup membantu. Bagaimana caranya? Jadi ketika yang nggak datang rombelnya jalan, jadi kelas 1 timnya jalan ketika di luar hari Jumat yang sudah ditambah hari Jumat. Kelas ini siapa yang berangkat, dia akan berbagi di rombelnya. Itu cukup membantu. Jadi ini cukup luar biasa bisa mengenal akhirnya. Tidak ketika nggak bisa datang, tetapi apa-apa yang diperoleh temannya bisa dibagikan kepada temannya yang lainnya, satu rombel yang satu rombel itu ya. Dan itu efektif ya Bu ya. Cukup efektif. Luar biasa ya. Jadi itulah pentingnya sebuah komunitas belajar ya Bu ya. Sebagai wadah yang mana ini sebagai wadah tempat untuk belajar, berbagi dan lain sebagainya juga menyelesaikan masalah-masalah yang barangkali muncul dari berbagai anggota gitu ya, entah itu dalam segi pembelajaran ataupun juga masalah-masalah yang barangkali saya sedang membutuhkan materi seperti ini, jadi bisa dipecahkan di situ ya Bu ya. Betul, Oke, baik Insan Edukasi dan sahabat BBGBDIY, kita pasti akan seru ngobrol bersama dengan Ibu Reni Hasanah, sarjana pendidikan SI, Kepala Sekolah dari SDIT Tunas Mulia Wonosari Gunung Kidul, yang kali ini kita hadirkan di program Kobar Semangat Komunitas Belajar Semangat. Dan kita masih membahas terkait tumbuh bersama Kombel Tunas Mulia. Nah, dari sisi kehadiran, tingkat kehadiran itu seperti apa? Bisa cerita? Ya. Alhamdulillah untuk kehadiran teman-teman itu kami sampaikan bisa 85% hadir seperti itu. Kenapa kemudian mereka hadir, kalaupun tidak hadir tadi kemudian dicadangi di rombel karena bermula dari kebutuhan, dari hal-hal yang real kita lakukan di
di Kombel itu. Jadi memang hasil-hasilnya bukan hanya ilmu, tetapi ada hal real yang dibutuhkan dalam mengajar. Ada ATP semua. Kan kalau membuat ATP itu harus antar guru saling. Nah, itu ketika nggak datang, ini hanya satu. Pernah satu kejadian guru nggak bisa datang. Kemudian ternyata ketika ada pengawas dan lain sebagainya, dia menemui beliau. Kemarin pas nggak ikut Kombel dan lain sebagainya. Jadi benar ya, ternyata aku butuh Kombel karena baik untuk pengawas, baik untuk di kelas dan lain sebagainya, ini saya butuhkan seperti itu. Jadi lumayan meningkat, untuk Kombelnya banyak yang datang, itu 85%. 85% ya. Ya. Kalaupun misalnya tidak ada yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan Iya, yang ada lain kegiatan yang yang tidak lain. bisa Iya, ditinggalkan ya. Iya. Oke. Baik, nah terkait dengan komunitas belajar ya, terutama ini Kombel Tunas Mulia, secara operasionalnya itu nanti sumber dananya dari mana nih? Ya, pertama memang kalau kami dari BOS itu ada yang bisa dianggarkan. Yang kedua kebetulan kami juga dapat BOS kinerja dari Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. BOS kinerjanya itu salah satunya bisa untuk peningkatan kompetensi guru dan kita memanfaatkan di Kombel. Selain itu juga untuk bisa berbagi. Jadi Kombel kami berbagi ke sekolah lain yang datang ke sekolah itu bisa gitu kita manfaatkan. Iya. Jadi berbagi dengan sekolah lain yang berkunjung datang ke SDIT Tunas Mulia. Sejauh ini dari mana saja nih? Pertama dari satu gugus itu ada pertemuan rutinnya, kemudian ada juga yang dari sekitaran Jogja ada, yang paling jauh kemarin sudah tahun 2021 lah, itu dari Dinas Pendidikan Banjarmanjang dari PSP Angkatan 1 dari luar pulau ada. Ya, gitu ya. Jadi itu. Mereka berkunjung atau istilahnya apa? Studi tiru atau apa ya? Ya, studi inspirasi, studi tiru. Studi tiru ya. Dan mereka umumnya apa sih Bu yang mereka cari gitu? Biasanya karena memang kita Sekolah Penggerak Angkatan Pertama lebih pada bagaimana sih penerapan kurikulum merdeka, bagaimana guru-guru mengelola kelas, bagaimana P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, jadi seperti implementasi itu. Terkait dengan sebagai sekolah penggerak, terkait juga dengan kurikulum merdeka dan seterusnya. Jadi elemen-elemen yang ada dalam kurikulum merdeka itu Oke, sejauh ini mereka gimana tanggapannya? Alhamdulillah baik. Kemudian bisa menginspirasi lah bagian ternyata gambarannya seperti ini ya, seperti itu cukup bisa jadi saling sharing lah, saling bukan hanya kemudian kami yang ditiru, kami pun bisa mengambil yang baik dari yang datang ke Tunas Mulia. Sekolah Tunas Mulia. Jadi mereka juga membawa sesuatu yang barangkali ini bisa diterapkan di SDIT Tunas Mulia. Jadi ada istilahnya timbal baliknya gitu ya, Bu ya. Oke, jadi itu yang terjauh itu dari luar pulau ya. Dan itu sampai saat ini juga masih ada ya Bu ya untuk kunjungan-kunjungan gitu. Masih, apalagi kalau kami dari Sekolah Penggerak yang sudah selesai di tahun keempat ini memang tugas kami pengimbasan. Ya, betul. Jadi pertama ada yang datang, banyak juga kemudian dari teman-teman maupun kami ke sekolah-sekolah untuk berbagi seperti itu. Oke, luar biasa Insider Edukasi dan juga sahabat BPGB-DIY, dan tentu saja kita masih di program Kobar Semangat Komunitas Belajar Semangat. Dan kita masih bersama dengan Komunitas Belajar Tunas Mulia SDIT Tunas Mulia Wonosari Gunung Kidul, dan kali ini kita bersama dengan penggerak komunitas belajarnya yaitu Ibu Reni Hasanah, Sarjana Pendidikan SI, sekaligus juga sebagai Kepala Sekolah dari SDIT Tunas Mulia Wonosari Gunung Kidul. Dan kita masih membahas terkait tumbuh bersama Kombel Tunas Mulia. Oke, baik Bu Reni, kita akan jeda dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita selepas kita menyimak beberapa selingan berikut. Untuk itu tetap di sini di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur, hanya di Kobar Semangat Komunitas Belajar Semangat.
Sini, hadap sini, coba. Hadap sini, fokus. Baik, masih di Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan masih bersama Yuda Wijasena dan Saya Reni Hasanah. kita kali ini bersama dengan Komunitas Belajar Tunas Mulia. Dan di sini Bu Reni Hasani sebagai penggerak kombelnya dan sekaligus juga sebagai kepala sekolah dari SDIT Tunas Mulia Wonosari Gunung Kidul. Ya, kita masih membahas terkait tumbuh bersama Kombel Tunas Mulia. Baik, inserkasi yang mau bergabung kita tunggu juga melalui WhatsApp di 0856 912 51 0856 912 51 ataupun juga yang mau mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di YouTube juga boleh ya. Bisa dengan format ketik nama kemudian spasi alamat spasi pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan lagi Bu Reni, kita diskusi terkait tumbuh bersama Kombel Tunas Mulia. Nah, Baik. sebagai penggerak komunitas atau kombel sekaligus ya sebagai kepala sekolah ya di TK SD IT Tunas Mulia, sejauh ini apa sih tantangan yang dirasakan dihadapi terkait keberadaan dari Kombel Tunas Mulia ini? Ya. Pertama tantangannya jelas tadi kami gurunya banyak yang gantian baru itu. Nah, itu sekaligus selain tantangan tapi juga peluang karena semangatnya yang luar biasa. Yang kedua, tantangan yang kami hadapi itu bagaimana jeli menangkap perkembangan-perkembangan sehingga kita sebagai sekolah swasta juga tidak ketinggalan info-info kebijakan. Terus yang ketiga, jeli dalam melihat potensi teman-teman sehingga potensinya tadi berkembang, tumbuh untuk kemajuan tentunya seperti itu. Oke, tantangan yang pertama tadi terkait dengan pergantian ya, gonta-ganti SDM ya dalam hal ini para guru. Nah, ini mereka itu karena mungkin bertugas di tempat lain ataukah ada apa gitu? Bisa Gini. cerita? Jadi kalau di kami alhamdulillah sih 50% bertahan ya seperti 17 tahun. Tetapi kemudian yang muda itu kan kebetulan kebijakan ada P3K, gitu ya. ada pendaftaran di tempat lain, mengikuti suami dan lain sebagainya. Otomatis memang sebagian ada bergantian. Nah, itu satu sisi memang ganti lagi, tapi sisi lain dengan fresh graduate, dengan anak-anak teman-teman atau guru-guru yang muda yang siap bergerak itu juga menguntungkan juga, siap belajar, siap berlari seperti itu. Betul ya, karena mereka masih muda, jadi sesuai dengan zamannya gitu kan ya. Ya, betul. Betul kan ya. Jadi diajak bergerak cepat juga mereka ayo cepat gitu ya. Oke. Nah, untuk mengatasi misalnya ada keluar masuk tadi ya, karena ada beberapa yang keluar dan otomatis kan terjadi kekosongan gitu kan. Nah, sejauh ini untuk bisa menambal gimana nih? Insya Allah rekrutmen kami jalan, jadi gitu. Tidak kemudian lama, tidak ada guru langsung ketika memang, apalagi ketika keluar itu juga bukan tiba-tiba, dengan baik-baik, dan kita punya alumni guru yang memang juga ikatannya baik dengan kita, bukan kemudian ini ya tetap ikatannya baik ya, enggak ada hubungan gitu enggak ya, masih bersilaturahmi gitu kan ya. Oke, itu yang pertama terkait dengan beberapa di antara SDM yang katakanlah keluar masuk gitu kan, karena memang kondisi keadaannya memang seperti itu gitu kan ya, ada tugas lain ataupun juga diterima di tempat lain dan sebagainya. Kemudian juga ada guru-guru yang kita ataupun Bu Reni bisa menangkap, bisa melihat secara jeli ya tentang wah ini walaupun keluar masuk tapi juga ada formasi baru, yang bagus, ada SDM yang baru yang ini bisa berkembang gitu kan ya, dan juga masih muda-muda dan ini juga
sesuai dengan eranya, sehingga kalau kita ajak untuk cepat bergerak cepat bisa. juga akan bisa ngikutin gitu kan ya. Ya. Sejauh ini seperti itu ya. 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 Oke, itu tantangannya. Nah, sejauh ini untuk guru-guru yang lain, Bu, Ya. apakah ada juga yang guru-guru katakan yang sangat senior itu sehingga di era yang sekarang ini mungkin agak kesulitan gitu, enggak? Adanya perubahan gitu misalnya. Alhamdulillah sepanjang ini enggak. Kenapa seperti itu? Tadi dengan adanya Kombel kita memang tadi jeli pemetaan. Jadi dalam satu pembagian person dalam satu rombel, timnya itu kami satu tim itu ada 5, kelas 1 5 orang. Nah, sana komposisinya ada yang memang guru sudah lama, ada yang baru. Nah, kemudian berbagi. Tadi kan salah satu di Kombel itu berbagi apa yang baik, dan ini berbaginya timbal balik. Yang muda-muda tadi sesuai zamannya ya, menyampaikan bagaimana penggunaan IT, bagaimana penggunaan AI, ada nggak buat game dan lain sebagainya. Itu cukup memotivasi dan membantu guru-guru yang lama yang mungkin saat waktu kuliah itu belum dapat tapi siap belajar. Nah, itu cukup membantu. Dan terbaliknya yang sudah lama mungkin bagaimana sih kekhasan belajar di IT dan lain sebagainya, guru-guru yang lama juga berbagi. Nah, di sanalah kolaborasi yang tua dan yang muda, tidak ada lagi kemudian oh kamu senior aku junior, tapi mari kita berkolaborasi dan cukup menguatkan seperti jadi itu. Jadi saling menguatkan ya. Jadi SDM yang masih muda ataupun juga SDM yang sudah senior di situ berkolaborasi sehingga ini semuanya untuk bersama-sama mencapai tujuan dari dan visi dan misi dari SDIT Tunas Mulia ya. Oke, luar biasa. Nah, sejauh ini Bu Reni terkait dengan keberadaan Kombel Tunas Mulia itu sendiri. Nah, peran dari sang kepala sekolah tentu saja ataupun juga penggerak ya, selaku penggerak yaitu Bu Reni, pastinya kan luar biasa besar sekali kan. Seperti apa ini? Gimana untuk bisa merangkul semuanya ya kan? Iya, jadi peran kami di sini bukan kemudian dalam setiap Kombel harus ada senioritas, harus di kepala sekolah, enggak. Justru kami sebagai fasilitator. Karena tadi ada ketuanya dan lain sebagainya. Nanti peran saya mendampingi, jelas mendampingi ketika penyusunan program dan lain sebagainya, saya di situ. Kemudian yang kedua juga ketika ada peluang-peluang dari luar untuk guru bisa meningkatkan kompetensinya, biasanya pertimbangan siapa yang kemudian mau dikirim ini atau ikut ini untuk nanti bisa berbagi. Nah, di sanalah peran kepala sekolah sekaligus bisa sebagai penggerak ya. Jadi itu. Ada dibagi istilahnya kan gitu ya? Atau gimana? Dibagi atau distribusinya ya. Nanti ini ada sesuai kebutuhan mungkin ya? Sesuai kebutuhan. Jadi itu ada peluang untuk pelatihan tentang pembelajaran berbasis game seperti itu. Nah, yang potensi ini loh berdasarkan hasil evaluasi kemarin memberikan rekomendasi. Atau contohnya kemarin ada program guru penggerak, memotivasi, ayo teman-teman, mungkin awalnya wah kayaknya berat, tapi ketika mendaftar ikut polanya, dengan hasil bisa itu, merasakan alhamdulillah ada 3 guru penggerak di sekolah kami ada dari 3 hasil guru penggerak di SDIT Tunas Mulia. Iya, seperti itu. Angkatan berapa saja? Angkatan 9. Angkatan 9 ya. Oke, ada 3 ya. Oke, luar biasa. Jadi itu semakin menambah istilahnya kekuatan ya dari SDIT Tunas Mulia sebagai sekolah penggerak itu sendiri, karena SDM-nya juga sangat luar biasa gitu kan ya. Oke. Nah, kalau tadi terkait dengan peran ya dari kepala sekolah sekaligus juga sebagai penggerak Kombel Tunas Mulia ini, dan untuk para guru-gurunya sendiri sebetulnya saat ini yang mereka butuhkan apa sih? Yang dibutuhkan dari teman-teman itu bagaimana mereka memiliki berbagai hal yang disiapkan untuk mendidik anak-anak, untuk membersamai anak-anak. Pertama baik dari perangkatnya, makanya dari Kombel itu memfasilitasi. Kami memiliki hasil produk Kombel itu berupa tadi pemetaan tujuan pembelajaran yang bernuasakan Tunas Mulia lah. Itu tersusun. Kemudian selain itu kita project mau seperti apa itu kami hasilkan, kan itu dibutuhkan. Tidak sudah jalan ini bingung projectnya apa, itu sudah di awal dihasilkan di
Kombel. Jadi apa yang mereka butuhkan untuk membentuk insan-insan yang mulia tadi di kelas itu didapatkan dari Kombel. Ada kumpulan ATP-nya bareng-bareng disusun di Kombel, ada perencanaan P5-nya, bahkan sampai bagaimana kumpulan game yang mereka buat dari hasil berbagi praktik dari temannya itu ada seperti itu, dan itu cukup membantu mereka ketika mendampingi anak-anak belajar seperti itu. Oke, jadi udah artinya mereka sudah bisa jalan gitu kan ya Bu ya, tidak ada hal yang sekiranya akan membuat mereka merasa terbebani, itu tidak ya. Oke, dengan program-program yang sudah dicanangkan terkait dengan keberadaan dari Kombel Tunas Mulia. Nah tadi sempat disinggung tentang pembelajaran khas Tunas Mulia. Yang seperti apa sih? Saya jadi penasaran nih. Jadi kami punya sintak di Islam Terpadu itu tentang terpadu. Jadi di awal kami penyusunan tujuan pembelajaran itu nilai-nilai Islam apa yang ada, karena sekolah Islam ya kami betul. Di ATP itu kami muatkan, kami ikutkan. Kemudian apa itu pembelajaran terpadu itu kami terapkan di rencana pembelajaran maupun proyek. Terpadu itu telaah, terpadu, telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, itu kan kemudian aplikasikan, duniawi, ukhrawi. Jadi kami mengaitkan setiap pembelajaran itu, ini loh manfaatnya nak untuk dunia kita, dan tentu dikaitkan dengan kehidupan akhirat seperti itu. Oke, luar biasa. Makanya ini dinamakan Tunas Mulia gitu ya. Jadi ini kan maknanya kan dalam sekali ya Bu ya. Kehidupan tidak hanya mengejar dunia, tapi juga kita harus mengejar akhirat gitu kan. Jadi bisa dipadu-padankan, disinkronisasikan, dan semuanya bisa terpenuhi ya kebutuhan jasmani dan rohaninya melalui Tunas Mulia gitu kan ya. Jadi visi misi yang sudah sangat luar biasa gitu kan. Dan tentu saja seperti tadi disampaikan Bu Reni, SDM-nya juga sangat-sangat luar biasa ya. Oke. Nah, terkait dengan pembiasaan ya, sebagai sekolah yang bernuansa Islam kan, Tunas Mulia, pembiasaan apa yang biasa dilakukan dalam kegiatan sekolah ini? Jadi kita mungkin mulai dari pagi gitu ya. Boleh. Awal masuk misalnya. Awal masuk kami ada penyambutan. Pertama pembiasaan guru memang menyambut, kemudian anak-anak bagaimana adab terhadap adik guru itu kan, datang dengan salam, sapa, kemudian di depan sudah saling menyemangati ya. Hari ini bagaimana kabarnya, itu dari gurunya, anaknya juga yang sedih, kenapa sedih, ayo semangat, itu di awal. Setelah itu kami di awal itu langsung kegiatannya ada yang di kelas, ada yang memang pembiasaan ibadah. Kami ada murojaah, hafalan, dan sholat duha di pagi seperti itu. Selain itu memang di kami menyiapkan ibaratnya kantin, bukan kantin ya, dapur. Jadi tidak membawa uang jajan, tetapi bagaimana makanannya terjaga sehat. Jadi jam istirahat pertama dapat snack. Nah, kemudian siang itu bagaimana makan bareng. Nah, adab makan diatur di sana, bagaimana dikenalkan adab makan, kemudian perlakuan terhadap makanan dan lain sebagainya. Kemudian kita sampai asar, sholat duhur, sholat asar di sekolah. Ini salah satu pembiasaan ibadah. Sholat duhur sampai asar di sekolah. Di sekolah itu. Jadinya anak-anak juga berlatih bagaimana sholat yang baik, bagaimana adab berdoa dan lain sebagainya. Itu insya Allah diajarkan di sekolah kami. Seperti itu pembiasaannya. Jadi dari pembiasaan dari pertama datang sampai nanti menjelang pulang gitu ya. Semua sudah terkondisikan dengan baik gitu ya Bu ya. Oke. Nah, lantas bagaimana juga ini pelibatan orang tua murid nih? Pastinya kan ada kan ya? Seperti apa? Jadi pelibatan orang tua sangat-sangat perlu, karena memang kita trilogi pendidikan kita tidak hanya sekolah, tidak hanya pasrah ya. Pokoknya saya kata bahasa di Jawa itu pasrah bongkoan gitu ya. Enggak, insya Allah enggak. Jadi di awal kita ada komitmen melibatkan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik anak. Di manakah kita ada pertemuan rutinnya, kemudian selain itu melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Jadi kadang jadi guru tamu lah, kemudian lain sebagainya, juga menghidupkan paguyuban sekolah. Paguyuban itu nanti di mana guru bisa
menyampaikan program-programnya, menyampaikan perkembangan anak. Selain itu juga ada parentingnya. Jadi saling belajar antara guru dan orang tua dalam mendampingi Ananda. Seperti itu. Biasanya kalau orang tua wali dari siswa itu biasanya dilibatkan di kegiatan apa saja? Kegiatannya pembelajaran, kemudian termasuk tadi disampaikan ada kita pembiasaan ibadah itu ada namanya buku pantauan ibadah. Nanti ada tanda tangan orang tua di sana. Jadi pelibatan itu P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, orang tua ikut berperan dalam kadang narasumber lah dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam beberapa program penyusunan program kerja, evaluasi kami ada yang namanya evaluasi akhir tahun di mana orang tua memberikan pendapatnya apa yang sudah baik di sekolah, apa yang perlu ditingkatkan, usulan program apa. Nah, itu salah satunya seperti itu. Dan bagaimana para orang tua wali ini dilibatkan mereka? Seperti apa tanggapannya? Cukup senang. Jadi kami ternyata juga ikut dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Kalau memang bahkan ketika ada lomba itu orang tua, contohnya kita ada peleton inti, tonti itu baris berbaris. Orang tua ikut menyiapkan anak. Bahkan ketika pun tidak menang itu adalah satu hal sendiri pembelajaran. Anak-anak sudah dilatih disiplin, udah dapat nilai dan orang tua cukup respon baik di sana. Hubungannya baik. Jadi ketika dilibatkan orang tua merasa senang. Hubungannya juga baik dan insya Allah visi misi di Tunas Mulia jadi sinkron, tidak terputus di hanya di sekolah saja seperti itu. Jadi pelibatan orang tua di sini juga sangat penting sekali ya, dan mereka juga sangat welcome. Bahkan sangat senang ya Bu ya mereka orang tua wali dilibatkan dalam kegiatan di sekolah. Sebagai contoh misalnya tadi P5, pastinya mereka juga sudah sangat mensupport banget ya kegiatan-kegiatan P5 dari putra-putrinya gitu ya Bu ya. Nah, masih dengan P5 ini terkait yang terakhir apa ini? Yang diadakan di sana. Jadi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila kami ada berbagai hal. Salah satunya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sana dalam gaya hidup berkelanjutan itu sesuai tingkatannya. Jadi contohnya untuk yang kelas 3 itu benar-benar mengenalkan tanaman obat itu, tidak obat, sekedar toga. Toganya benar-benar dari kayak apa toh ini namanya langsung apa? Dipegang, dirasakan gitu menanam. Ya? Menanam sampai menanam juga, melihat perkembangannya, bagaimana menyiramnya, bagaimana sampai panennya, contohnya seperti itu. Kemudian yang kelas atas itu sampai mengolahnya. Jadi kan anak-anak sekarang kadang ini apa? Kunyit aja kadang nggak tahu. Nah, itu sampai mengenal itu ini apa di bau. Nah, nanti ini namanya kunyit, fungsinya apa dan lain sebagainya. Kemudian membuat produknya apa. Nah, di sana tidak hanya sekedar itu. Dikenalkan pakai IT-nya, teman-teman tuh browsing, kemudian membuat leaflet dengan Canva, membuat produknya, membuat logo jualannya, ditempelkan. Dan anak-anak SD sudah bisa sampai buat logo itu, logo hasil produk, kemudian menerangkan ke orang tuanya ini loh fungsinya ini sampai ini. Nah, bermula dari belum mengenal sampai mengenal, menghasilkan produk, kemudian mengemas sampai membuat logo itu bisa. Seperti itu. Sampai memasarkan gitu ya? Iya. Ke orang tuanya dikenalkan seperti itu ya. Jadi ini salah satu bentuk P5 yang sudah dijalankan ya di SDIT Tunas Mulia Wonosari Gunung Kidul, dan antusiasme dari anak-anak sangat luar biasa ya Bu ya. Iya. Dan itu tidak terlepas tadi. Itu hasilnya dari mana toh? Teman-teman menyusun terpadunya proyek itu ya dari Kombel, memang seperti itu. Ya. Jadi semuanya kembali ke Kombel ya. Jadi betul-betul wadah sebagai wadah yang sangat bermanfaat sekali ya. Nah, dari keberadaan Kombel sendiri dari para pesertanya kan mereka juga sangat antusias ya Bu ya, dari para anggotanya sendiri. Jadi kebermanfaatannya itu betul-betul bisa dirasakan. Betul nggak kira-kira? Iya. Insya Allah dampaknya baik internal maupun eksternal. Pertama, mereka lebih siap, perangkat-perangkat yang mau digunakan untuk pembelajaran siap. Kemudian ketika memang tuntutan ada yang mau datang ke sekolah loh, atau kemudian ada yang harus minta berbagi ke sekolah lain, mereka siap untuk menjadi intinya berbagi praktik baik ke yang lainnya, ke sekolah lain, ke komunitas yang lebih luas, mereka lebih siap seperti itu. Kemudian ketika ada forum-forum peningkatan kompetensi atau kemudian bahkan
mereka harus mungkin ikut lomba dan lain Ya. sebagainya itu siap pede gitu Pede lebih ya, mereka percaya diri ya. ya lebih ini karena ada yang dimiliki seperti Betul, itu. jadi itulah salah satu dampak positif dari adanya Kombel sebagai Ya. wadah untuk berbagi, belajar, berdiskusi, dan mencari solusi gitu ya. Iya, betul. Oke, dan sejauh ini untuk pertemuan-pertemuan Kombel kan tadi sudah dijelaskan ya, setiap hari Jumat gitu Iya, kan. iya. Kemudian juga tingkat partisipatifnya 85%. 8%, ya. Kemudian juga hal apa sih yang dibutuhkan tadi juga sudah ya. Iya. Nah, sejauh ini untuk narasumber-narasumber yang Iya, iya. didatangkan, apakah dari luar ataukah combine dengan teman-teman sendiri gitu atau Iya. gimana? Pertama tadi berbagi praktik dari teman-teman sendiri. Oke. Yang kedua menghadirkan narasumber. Jadi memang kita tidak lepas tetap perlu belajar, Iya. perlu motivasi dan lain sebagainya. Mm-mm. Contohnya peningkatan GTK dalam penyusunan perangkat pembelajaran itu Iya. sebagai hasil evaluasi. Pertama yang dilakukan adalah berbagi praktik baik dari teman yang sudah. Tapi itu tidak cukup. Kemudian kita mengundang narasumber dari berbagai sumber. Contohnya fasilitator sekolah penggerak kami. Kebetulan memang praktisi pendidikan kami undang. Ya, Ada oke. lagi teman yang memang dia bagus dalam penyusunan perangkat pembelajaran, nuansa IT dan lain sebagainya, itu kami undang seperti itu. Jadi berdasarkan kebutuhan, Sesuai kebutuhan ya. juga menghadirkan narasumber juga untuk memotivasi, menginspirasi, menyemangati teman-teman seperti Oke. itu. Nah, Bu Reni ini kan sebagai penggerak Kombel Tunas Mulia. Iya. Oke, ini masa jabatannya berapa lama ini? Jadi kebetulan kami setiap ini dalam 2022 penggerak Kombel kami beda. Jadi setiap 1 tahun kita evaluasi biar betul. teman-teman juga Bisa merasakan nantinya ya. Jadi ketika Kombel itu ada yang di depan sebagai fasilitator, membawa forum, ada yang berbagi. Nah, kalau itu semua merasakan, semua bisa kan, berarti teman-teman ini. Nah, kalau untuk kepala sekolahnya periodisasinya ini kami sudah tahun ke-12. Oh, tahun Sudah ke-12. 3 periode. Iya. Seperti itu. Nah, Mas. untuk ketua Kombelnya sendiri itu nanti ada istilahnya nggak, apa ya, namanya apa, penggantian gitu nggak sih? Iya, jadi ini tapi memang berdasarkan rapat di tim Rapat, kecil aja. gitu Di tim kan. kecil kan tadi ada tim kecil perwakilan nih. Siapa koordinator Kombel tahun ajaran ini? Seperti itu ada memang. Itu per tahun gitu atau Iya, gimana? bertahun. Tahun awal dulu ada 2 dari kelas 1, kelas 2 kebetulan koordinator Kombel. Yang untuk sekarang yang jadi koordinator Kombel adalah waka kurikulumnya. Oke, waka Iya, jadi sudah ada. kurikulumnya. Ya, jadi sudah ada bergantian setiap tahun ajaran biar refresh juga Ya, seperti itu. oke. Jadi biar ada regenerasi juga Iya, gitu kan ya. iya, iya. Jadi biar bisa merasakan juga. Iya. Oke. Nah, sejauh ini apa sih dari Bu Reni sebagai penggerak Kombel Tunas Mulia yang ini sudah 12 tahun ya? Betul kan ya? Iya, kepala sekolah 12 tahun. Iya, kepala sekolah gitu kan. Nah, apa ini suka dukanya, Bu? Bisa cerita dong. Iya, sebenarnya suka dukanya kalau disampaikan semua itu kalau sudah terlewati akan menjadi indah seperti itu. Ya, perjuangan tadi bagaimana kita sebagai sekolah swasta untuk dipercaya dapat siswa tiap tahun itu betul. satu tantangan tersendiri. Betul. Kemudian juga kan karakter teman-teman itu berbeda. 35 guru ya 35 karakter. Nah, bagaimana kita bisa memfasilitasi yang berbagai karakter itu merasa terangkul. Itu merupakan tantangan terberat. Jangan sampai ada yang merasa kok aku nggak dirangkul ya. Nah, itu selama ini kadang masih mungkin harus terus belajar agar teman-teman juga merasa nyaman dan tadi Tunas Mulianya menjadi rumah untuk mereka untuk tumbuh tadi. Iya, gitu ya. Iya. Oke, jadi memang rentang waktu 12 tahun gitu kan ya, memang tidak mudah juga ya, Bu, ya. Iya. Ada banyak hal, banyak tantangan yang harus dihadapi, Iya. butuh kesabaran juga gitu Iya. kan. Dan harus ngemong ya, Bu ya, Iya, betul kan? betul. Dari 35 karakter tadi kan ya. Iya. Oke, jadi memang betul-betul butuh effort yang luar biasa sehingga seperti visi dan misinya bahwasanya tumbuh dan berkembang menjadi sekolah yang favorit, sekolah yang unggul dengan Kekhasannya ya. kekhasannya tadi gitu Iya, kan ya. iya, iya. Oke, baik. Nah, kemudian gini, Bu,
harapan ke depan apa sih bagi Bu Reni selaku penggerak Kombel sekaligus juga sebagai kepala sekolah SDIT Tunas Mulia? Ya, harapan kami sebagai penggerak komunitas maupun sebagai kepala sekolah, pertama Tunas Mulia tetap jaya dalam artian menjadi, kalau dulu awal-awal kita menjadi sekolah alternatif, kalau sekarang enggak, harapannya menjadi sekolah pilihan dalam masyarakat. Iya, nah, kemarin sebelumnya alternatif, sekarang sudah lagi pilihan seperti itu. Kemudian SDM di Tunas Mulia, SDM yang siap menghadapi perubahan-perubahan, karena perubahan itu suatu kemestian. Jadi bukannya besok berubah lagi kemudian tidak menangkap, menjadi yang pertama dalam menangkap perubahan sehingga kita tidak ketinggalan. Kemajuan-kemajuan itu tetap kita raih sehingga tetap konsisten, tetap eksis di dunia pendidikan. Tunas Mulia jangan sampai hanya sejarah tetapi benar-benar terus berkembang seperti itu. Oke. Ada moto enggak sih untuk Kombel Tunas Mulia ini? Iya. Jadi kami punya satu tekad: unggul dan berkualitas dalam membentuk generasi. Unggul dan berkualitas dalam membentuk generasi. Wah, ini luar biasa. Bagaimana cara untuk bisa mewujudkan dari tagline itu ya, gitu kan? Jadi memang butuh kerja keras, kerjasama, saling bahu-membahu di antara SDM yang ada di SD Tunas Mulia ini ya. Oke. Nah, kemudian gini Bu, kalau secara global, secara besar nih, apa sebetulnya yang menjadi visi utama dari SDIT Tunas Mulia itu? Iya. Jadi kami visi utamanya adalah menyiapkan generasi yang siap menghadapi zamannya. Jadi kalau bahasa kami menyiapkan generasi robbani seperti itu. Gimana? Yaitu generasi yang berkembang dari sisi baik sisi akhlaknya, kemudian sisi kognitifnya, itu kan berarti juga jasadiahnya seperti itu, jasadi, ruhi dan akli. Jadi seperti itu. Baik. Nah, untuk menjaga eksistensi nih ke depannya Kombel Tunas Mulia agar semakin eksis, apa ini yang harus dilakukan? Mungkin ada strategi-strategi gitu. Ya, jadi tadi satu hal kita adalah Kombel yang selalu mengedepankan refleksi, evaluasi gitu ya. Iya, kenapa itu jadi bikin eksis? Karena kan apa yang kita lakukan sesuai kebutuhan, bukan kalau refleksi mesti selalu ada yang memang harus diperbaiki. Betul. Kalau kita tidak berefleksi, kita tidak tahu apa yang harus kita perbaiki, seperti itu. Oke, lantas bagaimana nih untuk bisa memotivasi seluruh anggota Kombel, kemudian juga Bapak dan Ibu guru, khususnya keluarga besar SDIT Tunas Mulia ini, juga anak-anak. Iya. Jadi kita buat ikatan hati kita dengan para guru, dengan anak-anak, dan tadi tidak memandang atas bawah, baru, lama dan lain sebagainya, tapi kita berkolaborasi. Kita membangun ikatannya adalah ikatan saling membutuhkan, di mana menjadikan bahwa sekolah itu rumah kedua bagi semuanya, baik guru, baik anak dan lain sebagainya, dengan nyaman, hubungan yang baik, menjadikan sekolah itu rumah, maka semuanya akan menjadi baik seperti itu. Oke. Nah, ini dalam waktu dekat ini apa sih kegiatan besar yang ingin lakukan? Iya. Jadi kegiatan yang kami akan lakukan dalam Kombel ini masih kami masih rangkaian. Jadi yang kami kan bentuknya tadi satu putaran diakhiri refleksi dan lain sebagainya. Ini masih tahap mau menuju refleksi. Jadi teman-teman menerapkan apa yang sudah diajarkan, sudah dipelajari bareng-bareng dalam Kombel untuk diterapkan di kelas. Setelah itu kita akan evaluasi untuk menyusun program dalam semester ke depan. Ini kan di titik akhir semester. Ke depan seperti itu. Jadi kita menyiapkan, jadi persiapan untuk membuat program di semester 2 gitu ya. Iya, baru itu. Baik. Mudah-mudahan nanti program-programnya bisa tercapai, terlaksana dengan baik, dengan program-program yang menjadi unggulan gitu kan ya. Iya. Kemudian kemarin kami menyampaikan dalam tim itu, kita punya angan-angan, cita-cita bahwa jangan hanya berhenti dalam sekolah. Dalam artian kita bisa berbagi ke lebih luas, kalaupun jangkauannya
lebih kita menghidupkan Kombel yang online, dalam artinya teman-teman bisa berbagi dalam skop yang lebih luas. Iya, gitu itu cita-cita yang harapannya kemarin 2025 ini kita bisa memulai ke sana. Itu cita-cita dari Kombel Tunas Mulia. Sebentar lagi tahun 2025 Iya. kan ya. Semoga nanti bisa tercapai ya Bu ya, itu ya harapannya bisa terwujud sehingga Kombelnya akan mencakup menjadi lebih luas lagi gitu kan ya. Oke. Nah, ada nggak ini dari katakanlah sekolah-sekolah lain, baik itu yang ada di Jogja sendiri ataupun juga yang ada di luar, baik itu luar kota maupun luar pulau, yang sudah ada rencana untuk berkunjung ke SDIT Tunas Mulia? Kalau yang ini belum, tetapi kami jadwalnya ke beberapa sekolah malah. Gitu. Kami karena kemarin kan yang datang itu sudah beberapa kali, terus ini kami menjadwalkan berkunjung ke Tepos, Sumber Wungu, kemudian ada Tepos itu di bagian selatan dekat pantai, sama ada yang besok tanggal 2 itu kami ke Ponjongnya tapi bagian atas perbatasan dengan Jawa Tengah ke Tambak Romo, itu terjadwal 4 sekolah insya Allah kami ke sana seperti itu. Tujuannya ke sana ya? Iya. Kenapa ke sana? Yang pertama, kalau yang Tambak Romo itu by permintaan, jadi ada permintaan. Terus yang 3 sekolah itu kita sekolah pengimbas, tadinya banyak belajar ke Tunas Mulia, kemudian kita memang sudah ada jadwal di akhir untuk evaluasi bagaimana berbagi kita itu perkembangannya sampai apa, kami berkunjung ke 3 sekolah itu. Jadi seperti itu. Bisa melihat secara langsung ya sejauh ini implementasinya seperti apa gitu kan ya. Oke, baik, luar biasa. Oke, interogasi dan juga sahabat BBGBDIY dan juga Ibu Reni Hasanah, dan tidak terasa juga nih kita sudah hampir 1 jam ya untuk ngobrol terkait dengan tumbuh bersama Kombel Tunas Mulia, dan sungguh luar biasa ini, semoga bisa menginspirasi ya Kombel Tunas Mulia ini. Nah, ini terakhir barangkali ada closing statement untuk insan edukasi dan juga sahabat BBGBDIY terkait dengan keberadaan Kombel Tunas Mulia SDIT Tunas Mulia ini. Silakan Bu. Ya. Bagaimanapun untuk mengasah kompetensi kita harus menentukan, kita harus aktif dalam terus belajar. Salah satu kuncinya adalah aktifnya komunitas belajar di sekolah-sekolah kita. Insya Allah apapun yang akan kita hadapi, kalau kita berkolaborasi semuanya akan menjadi mudah. Oke, kalau kita selalu berkolaborasi semuanya akan menjadi mudah gitu ya. Oke, baik Bu Reni dan juga interogasi dan sahabat BBGBDIY, kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol terkait dengan tumbuh bersama Kombel Tunas Mulia. Semoga keberadaan Kombel Tunas Mulia ini bisa memotivasi sekaligus juga menginspirasi kombel-kombel yang lainnya untuk bisa berprestasi tentu saja ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali Bu Reni dengan cerita-cerita yang barunya gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk insan edukasi dan sahabat BBGBDIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program Kobar Semangat Komunitas Belajar Semangat. Dan Anda bisa kembali menyimak program Kobar Semangat ini setiap hari Rabu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kita harus segera akhiri kebersamaan kita kali ini. Saya Yuda Wijasena, saya Reni Hasanah, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Kobar Semangat Komunitas Belajar Semangat. Ikuti kembali Kobar Semangat episode selanjutnya. Sampai jumpa.